Sanggar Lingkaran Kafe Baca merupakan gerakan swadaya edukasi anak untuk pengembangan minat dan bakat usaha serta literasi. Sanggar Lingkaran Kafe Baca ini bertempat di Desa Wisata Danai Lama, masuk wilayah Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jaraknya lebih kurang 40 km dari Kota Medan. Pengelola Sanggar Lingkaran, Irwanto atau yang akrab disapa Bapak Irwan, bersama beberapa para relawan mengembangkan pendidikan nonformal di Kafe Baca ini untuk meningkatkan kemampuan anak-anak di desa ini. Kafe yang juga berfungsi sebagai taman bacaan ini merupakan potensi atau kekuatan desa Danai Lama yang dikelola oleh relawan yang berasal dari anak-anak sanggar itu sendiri. Saya Irwanto, bersama beberapa relawan kami mengembangkan pendidikan non formal di sini untuk meningkatkan kemampuan anak-anak di desa. Pertama pada saat 2011 dulu saya kembali ke desa ini, saya melihat tingkat pendidikan yang rendah di anak-anak, khususnya di Kecamatan Pantai Labu, kemudian persoalan narkoba itu cukup luar biasa tinggi. Selanjutnya juga orientasi anak-anak ngomongin soal masa depan itu sangat rendah, ditambah dengan banyaknya hiburan striptis dari biduan organ tunggal. Saya rasa itu mengganggu proses tumbuh kembang anak di masa produktivitasnya dia gitu. Sehingga akhirnya saya bersama beberapa anak relawan yang memang dulu sudah saya organisir sejak SMA mengajak mereka untuk mendirikan satu sanggar sebagai pusat pendidikan dan ekspresinya anak-anak di desa, begitu. Sejak dulu saya fokus di pendidikan non formal sebenarnya, sehingga saya rasa itu sudah menjadi habitnya saya. Passionnya saya itu di pendidikan, khususnya di pendidikan non formal. Jadi saya pikir semuanya mengalir dengan bahagia saja, dengan kesenangan saya saja begitu, dan ditambah dengan kekuatan dari adik-adik relawan. Kemudian kita juga melibatkan orang tua anak-anak yang mengikuti kegiatan di pendidikan karakter maupun kegiatan di sanggar seni untuk terlibat dalam proses pengembangan program-program yang ada di Sanggar Lingkaran, sehingga kekuatannya lebih komunal, bukan cuma saya sendiri lah gitu. Ya, salah satu program di Sanggar Lingkaran adalah bagaimana mengembangkan literasi ya. Kita mengangkat kemampuan anak-anak untuk membaca, tidak hanya membaca, tapi mereka juga punya kemampuan lain terkait dengan 6 literasi dasar gitu ya. Kan ada baca tulis, literasi budaya, kewargaan, literasi sains, digital dan lainnya. Namun kita melihat animo anak-anak yang datang ke tempat ini, ke Sanggar Lingkaran itu masih rendah, sehingga kita berpikir bersama relawan bagaimana cara kita mendekatkan buku kepada masyarakat. Tercetuslah oleh teman-teman adik-adik relawan bagaimana kita membuat kafe di mana orang bisa datang tapi kita menyediakan buku-buku. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi salah satu fundraisingnya kita. Adik-adik relawan yang mengajar di proses pendidikan beberapa program yang ada di Sanggar Lingkaran itu kan tidak digaji. Kita buat Kafe Baca sebagai sumber dana, pendanaan. Yang pertama 75% itu untuk mereka, 25% untuk maintenance, untuk operasionalnya kita di Sanggar Lingkaran begitu. Ya, yang pertama kan kegiatannya itu pendekatan di dunia anak-anak dan remaja. Jadi tempat ekspresinya anak-anak ataupun anak-anak muda ya di sini dengan sanggar kreativitasnya, kemudian seni budayanya begitu. Lebih merasa dipermudah karena memang segala sesuatunya itu berdasarkan sesuatu yang dekat dengan kehidupan anak-anak, dekat dengan kehidupan anak muda, main musik begitu. Kemudian kalau di orang tua ini kan menjadi sebuah kebutuhan,
Di awal pada saat orang tua mendaftarkan anaknya pendidikan karakter, mereka menandatangani kesepakatan bahwa orang tua harus mengikuti pendidikan keluarga. Dari kekuatan pertemuan setiap seminggu sekali intensitas itu membuat emosional kita terbangun, sehingga orang tua juga datang kemari dengan sukarela, kemudian sama-sama memikirkan bagaimana sebenarnya Sanggar Lingkaran ini menjadi pusat tidak hanya sebagai pembelajaran, tapi kita berpikir sampai peningkatan ekonomi keluarga, begitu. Kalau untuk relawan yang tetap ya ada 23 dan mereka megang program masing-masing, ngajar di beberapa bidang-bidangnya tadi kan. Kita ada sanggar seni gitu, ada beberapa relawan yang ngajari tari-tari tradisional, bagaimana kemampuan budaya juga. Kemudian ada pendidikan karakter juga ada beberapa relawan. Kemudian pendidikan taksir, takmirul Quran anak pesisir itu juga beberapa relawan. Ada pendidikan kasir, pendidikan untuk kawasan anak pesisir itu juga beberapa relawan. Sampai program peningkatan ekonomi itu juga beberapa relawan. Dan program peningkatan ekonomi inilah yang mendorong desa ini menjadi desa wisata bersama geliat seni tradisi yang kita kembangkan bersama anak-anak di Sanggar. Jadi setiap relawan itu udah dibagi tugasnya masing-masing? Iya, ada job desk-nya masing-masing mereka. Topoksinya sendiri. Iya. Lahan ini punya saya. Pertama saya mendirikan itu ya di teras rumah, menyediakan alat-alat musik, kemudian juga mengajak anak-anak untuk melihat kembali kesenian-kesenian tradisional yang sebenarnya bisa mereka mainkan, dan itu juga menjadi salah satu skill yang bisa mendatangkan income, seperti itu. Kemudian selain menjaga kesenian tradisi yang ada di Kecamatan Pagelabu sosial gitu. Tapi akhirnya setelah kita bersama orang tua juga ikut membantu swadaya, membuat gazebo. Dulu pada saat kita melihat kebutuhan, ternyata semakin banyak anak-anak yang datang kemari untuk belajar. Waktu itu kita cuma punya teras, akhirnya kita sama-sama bersama orang tua bergotong royong swadaya. Ada yang dia nggak bisa kontribusi material, mereka juga berkontribusi tenaganya, begitu. Itu membangun gazebo. Tentunya dulu memang diawali dari gazebo yang pakai atap terus kanopi, tidak seperti yang sekarang ini, gitu. Berbeda jauh dengan yang sekarang ya? Karena perjalanannya panjang dari 2011, 2016 baru mulai prinsip komisi kita kembangkan. Komisi itu singkatan dari komunikasi dan sinergi. Membangun kekuatan dengan mensinergikan kepentingan, begitu. Jadi dari hal-hal yang kecil deh ya kan Pak? Iya, semuanya dari hal-hal yang kecil tapi konsisten. Iya. Sampai akhirnya kegiatan-kegiatan sederhana yang dilakukan bersama anak-anak dan bersama remaja itu mendorong desa ini menjadi desa wisata. Beberapa fasilitas, karena saya lihat ada tulisan Angkasa Pura di atas sana Pak. Iya, tadi saya sampaikan ada prinsip komisi, komunikasi dan sinergi, bahwa saya bukan superhero. Pertama bekerja sama, berkolaborasi kita dengan adik-adik relawan, dengan orang tua secara internalnya, kemudian secara eksternal kita juga melakukan komisi, komunikasikan secara lisan maupun secara tulisan ke instansi pemerintahan maupun ke CSR. Selain Angkasa Pura yang sekarang ini membangunkan tempat pembelajaran dan tempat perpustakaan taman baca masyarakat kita, juga ada Dinas Pendidikan yang mendampingi kita di 2016 di awal. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi terkait dengan program peningkatan ekonomi masyarakat yang akhirnya menjadi UMKM. Terus kita dampingi dan alhamdulillah beberapa SKPD di Kabupaten Deli Serdang itu didorong oleh Pak Bupati untuk sama-sama membantu program-program lingkaran yang dampak manfaatnya itu tidak hanya kepada desa tapi juga Kecamatan Pagelabu. Karena memang kita punya perencanaan jangka panjang, kepengen Sanggar Lingkaran ini juga nanti memiliki universitas terbuka, kampus terbuka bagi anak-anak yang tidak mampu ataupun anak-anak yang
dalam tanda kutip tidak mau belajar di pendidikan formal. Kita akomodir di pendidikan non formal, tapi juga sampai merambah ke tingkat perguruan tinggi. Ya harapannya itu bisa tercapai satu. Kemudian lingkaran bisa membawa manfaat, dampak besar bagi tidak hanya mindset pemikiran masyarakatnya, tidak hanya mengubah pola pikir, tingkat pendidikan, tapi juga menyentuh sampai ke tingkat ekonomi masyarakat di Desa Dendrama Kecamatan Pantai Labu. Terbukti sekarang walaupun masih terus pelan kita mendorong sampai desa ini menjadi desa wisata. Semuanya dimulai dari kegiatan sederhana, kegiatan bersama anak-anak, bersama orang tua, kemudian akhirnya menjadi kekuatan bersama. Pemerintahan desa bersinergi dengan kita. Jadilah desa ini desa wisata yang dikunjungi juga oleh Pak Menteri pada 2021 kemarin, Pak Sandiaga Uno. Bapak Irwan mendirikan Sanggar Lingkaran Cafe Baca karena tingkat pendidikan yang rendah bagi anak-anak serta persoalan narkoba yang cukup tinggi, khususnya di Kecamatan Pantai Labu. Banyak program yang dimiliki Sanggar Lingkaran di Cafe Baca demi mendukung minat dan bakat anak-anak yang belajar di sana. Di antaranya, latihan menari, bermain musik, serta pengetahuan dasar untuk meningkatkan kemampuan dasar. Cafe Baca juga memiliki program pengetahuan dasar untuk meningkatkan ekonomi juga diajarkan di Cafe Baca. Peserta yang belajar di sini diajarkan untuk memiliki usaha sendiri, memiliki ilmu marketing, dan menjalin relasi. Semua program tersebut harus didukung dengan minat baca yang tinggi, dan Cafe Baca memiliki kelas literasi demi meningkatkan pengetahuan dan wawasan anak-anak yang belajar di sana.